Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Izzatul Baroka dari program studi Sistem Informasi semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan COVID. COVID atau bisa disebut sebagai Control Objective for Information in Related Technologies adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan mengawasi teknologi informasi TI secara strategis agar selaras dengan tujuan bisnis. COVID juga membantu memastikan bahwa penggunaan TI memberikan nilai bagi organisasi, mengelola risiko, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya TI. Di sini ada beberapa tujuan COVID. Tujuan utamanya yang pertama ada keselarasan TI dengan bisnis, yaitu memastikan TI berkontribusi untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua ada nilai investasi TI, yaitu menjamin bahwa investasi TI memberikan nilai maksimal bagi bisnis. Dan berikutnya ada tujuan COVID, yaitu pengelolaan risiko TI, mengurangi risiko yang memberikan dengan TI yang berkaitan dengan TI, termasuk keamanan informasi dan kegagalan sistem. Kerangka kerja COVID. COVID didasarkan pada 5 prinsip inti yang membentuk landasan tata kelola TI yang baik. Yang pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder atau menyelaraskan tujuan TI dengan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau pemangku kepentingan yang berbeda. Yang kedua, menutupi keseluruhan perusahaan, yaitu tata kelola TI tidak hanya mencakup departemen TI, tetapi juga semua bagian organisasi yang memanfaatkan TI. Yang ketiga ada menerapkan kerangka terintegrasi, mengintegrasikan berbagai standar dan kerangka kerja yang ada, misalnya Intel ISO 27001 untuk mendukung manajemen TI secara holistik. Yang keempat ada mendorong siklus perbaikan berkelanjutan, yaitu proses tata kelola TI harus selalu ditingkatkan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Yang berikutnya memisahkan tata kelola dan manajemen, yaitu memisahkan antara tanggung jawab tata kelola, governance, dan manajemen operasional dalam hal pengelolaan TI. COVID mengelompokkan proses-proses TI dalam beberapa domain, yaitu EDM atau bisa disebut Evaluate, Direct, Monitor, mengarahkan dan memantau implementasi TI berdasarkan kebijakan dan strategis yang diterapkan. Yang kedua ada APO atau Alliance Plan Organize, yaitu fokus pada perencanaan dan pengorganisasian strategi TI agar selaras dengan tujuan bisnis. Yang ketiga ada BAI atau bisa disebut Build, Acquire, Implement, berkaitan dengan pengembangan dan penerapan solusi TI yang baru. Yang keempat ada DSS, yaitu Deliver Service Support, pengelolaan operasional TI sehari-hari. Yang kelima ada MIE, Monitor, evaluasi dan pemantauan kinerja TI termasuk kepatuhan terhadap standar. Di sini ada beberapa langkah-langkah penerapan COVID, yaitu satu ada penentuan lingkungan penerapan, yaitu menentukan ruang lingkup penerapan COVID berdasarkan kebutuhan dan tujuan bisnis.
yaitu identifikasi area kritis yang memerlukan tata kelola seperti pengelolaan risiko TI, keamanan informasi, atau manajemen layanan TI. Yang kedua ada identifikasi stakeholder, yaitu melibatkan pemangku kepentingan utama dari berbagai bagian organisasi. Mereka bisa berasal dari manajemen senior, departemen keuangan, pengguna, hingga departemen TI. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka terkait dengan tata kelola TI. Yang ketiga ada penilaian kondisi saat ini atau as-is assessment, melakukan penilaian awal tentang bagaimana proses TI dikelola saat ini. Yaitu proses ini mencakup pengukuran tingkat kematangan proses TI yang ada, misalnya menggunakan capability maturity model integrasional atau CMMI. Yaitu analisis ini membantu menentukan area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, pengembangan proses dan kontrol TI. Organisasi perlu merancang atau memperbaiki proses TI yang ada sesuai dengan prinsip COVID, yaitu pengembangan. Proses ini mencakup pembentukan kebijakan, kontrol, dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola. Berikutnya ada implementasi proses dan kontrol. Setelah proses dirancang, langkah selanjutnya adalah menerapkannya. Ini mencakup membuat kebijakan formal yang mengatur penggunaan TI. Yang keenam ada pengukuran kinerja dan pemantauan, yaitu COVID mendorong organisasi untuk mengukur kinerja proses TI secara teratur dengan menggunakan Key Performance Indicator atau bisa disebut KPI. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah proses tata kelola TI berjalan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang ketujuh ada perbaikan berkelanjutan. COVID menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola TI. Organisasi harus selalu melakukan audit dan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dan menyesuaikan strategis sesuai dengan perkembangan teknologi atau kebutuhan bisnis. Berikutnya ada manfaat penerapan COVID. Penerapan COVID dalam tata kelola TI membawa berbagai manfaat, diantaranya 1. Keselarasan TI dengan bisnis, yaitu COVID membantu menyelaraskan strategis TI dengan tujuan bisnis organisasi, memastikan bahwa TI mendukung pencapaian tujuan strategis. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dengan menerapkan proses TI yang terstruktur, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara optimal. Berikutnya ada pengelolaan risiko yang lebih baik. COVID menyediakan panduan dalam mengelola risiko yang terkait dengan TI, termasuk risiko keamanan informasi, kegagalan sistem, dan kebutuhan terhadap regulasi. Berikutnya ada kepatuhan terhadap regulasi. COVID membantu organisasi memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku terkait penggunaan TI seperti GDPR, ISO 22701 atau standar lainnya.
Yang terakhir ada pengoptimalan penggunaan sumber daya TI. Dengan manajemen yang baik, sumber daya TI seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan staf dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Ada tantangan implementasi COBIT. Meskipun COBIT memiliki banyak manfaat, penerapannya tidak lepas dari tantangan, di antaranya biaya dan waktu. Implementasi COBIT memerlukan investasi yang besar, baik dari segi biaya maupun waktu. Ini bisa menjadi tantangan bagi organisasi dengan sumber daya terbatas. Yang kedua ada komitmen manajemen. Keberhasilan penerapan COBIT sangat bergantung pada dukungan dan komitmen manajemen senior. Tanpa komitmen dari tingkat atas, sulit untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam tata kelola TI. Yang terakhir ada perubahan budaya organisasi. Penerapan COBIT mungkin memerlukan perubahan dalam cara kerja dan budaya organisasi, terutama terkait dengan tata kelola formal dan prosedur yang lebih ketat. COBIT adalah kesimpulannya di sini adalah COBIT adalah kerangka kerja yang kuat untuk tata kelola dan manajemen TI, membantu organisasi menyelaraskan TI dengan bisnis, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Penerapannya memerlukan perancangan yang matang, dukungan manajemen, dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.